ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah, saat ini saya sudah berada di kota Tangerang Selatan dan saya sudah bersama Abi Yusuf, seorang habis trainer. Kali ini kita ingin belajar dengan beliau bagaimana menjadi seorang habis trainer. Maka dari itu teman-teman semuanya, kita bincang dengan beliau seputar bagaimana menjadi seorang habis trainer. Mulai dari kisah beliau menghatamkan Al-Quran, hingga juga beliau ini pernah menjadi mahasiswa di Sudan, yang dimana beliau bukan hanya menjadi mahasiswa tapi juga berbisnis ketika di Sudan. Pertama kita akan menanyakan awal mula perjalanan beliau menjadi seorang habis Quran. Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi ya, di sini sedang jam 7 ya, jadi pagi. Oke, langsung saja mungkin perkenalan dari saya. Nama Abi Yusuf. Saya lahir di Brebes, ya. Kemudian juga riwayat pendidikan ya, aliyah, MTS aliyah di Pondok Pesantren Aliyah Senajah, kemudian lanjut menghafal di Rumah Quran Ahlul Zikri Kayu Agung. Berbicara mengenai menghafal Al-Quran ya, semua orang pasti ingin namanya menjadi seorang penghafal Al-Quran. Dan itu adalah orang-orang pilihan ya. Saya juga tidak menyangka bisa menghafal Al-Quran, karena setelah lulus dari SMA bingung, tidak mau kemana, tidak tahu mau kemana. Kuliah juga belum ada pemikiran, untuk itu akhirnya ikut alur dan saya memutuskan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah di 2014 kurang lebih saya mulai, dan 2016 pertengahan wisuda alhamdulillah. Jadi sekitar 1 tahun setengah. Masya Allah. Jadi beliau menuliskan hafalan Qurannya di Rumah Quran Ahlul Zikri di Kayu Agung, dan beliau pegang Al-Qurannya itu selama 1 tahun setengah, kurang lebih 1 tahun. Mungkin ada kendala ya, saya ada kendala. Pastinya ada kendala. Namun apa yang membuat motivasi yang kita bisa bertahan menjadi memegang teguh dengan Al-Quran? Ya, setiap orang memiliki kendala masing-masing ya dalam menghafal Al-Quran. Banyak teman-teman saya itu ketika menghafal sampai 5 juz, 10 juz, gugur, pertengahan jalan gugur. Tapi kenapa saya memutuskan lanjut terus sampai wisuda? Ya karena di pikiran saya satu, saya ingin memberikan mahkota yang terbaik untuk orang tua saya. Karena pada rumah orang tua sudah dua-duanya sudah meninggal, untuk memuliakan mereka saya ingin menghadiahkan mahkota kemuliaan kepada mereka nanti di surganya Allah. Amin. Jadi motivasi beliau bertahan, karena teman-teman semuanya, menjadi seorang penghafal Quran itu gampang-gampang susah. Dan Ya, jika kita memang tekad kuat, itu insya Allah mudahkan. Tapi kalau kita hanya selingan, kalau bahasa selingan aja ya, itu ya tadi ketika kita goyah itu cepat langsung menyerah dalam keadaan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kita ketahui bahwasanya beliau ini pernah kuliah di Sudan. Namun beliau di Sudan bukan hanya kuliah tapi juga berbisnis. Mungkin teman-teman semuanya yang sedang kuliah namun juga lagi merintis bisnis, bagaimana bisa membagi waktu itu antara kuliah dengan bisnis. Itu kan bukan hal yang mudah membagi kedua waktu itu. Bagaimana sih bisa membagi waktu itu? oke. Ya, jadi teman-teman ya, selain tadi yang sudah disebutkan ya, setelah selesai dari Rumah Quran, kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di
Sudan. Ya awalnya saya ingin mendaftar ke Madinah. Qadarullah memang belum rezekinya ya, karena harus menunggu bertahun-tahun, 1 tahun 2 tahun. Itu pun belum keluar ya. Akhirnya saya memutuskan untuk memilih jalan lain, yaitu kuliah di Sudan. Ya Allah mudahkan segala caranya, kan, walaupun dalam tanda kutip bukan biaya pribadi ya, karena memang dari keluarga itu keluarga sederhana seperti itu. Kemudian cara untuk kuliah di Sudan sendiri ya Allah yang punya cara. Alhamdulillah berjalan berapa tahun di Sudan, kemudian sambil berbisnis. Nah ini yang menarik ya teman-teman ya. Teman-teman hampir dimanapun berada ya, mau di luar negeri ataupun di Indonesia pasti mengalami yang namanya kuliah sambil berbisnis. Terutama bagi kita yang memang dari segi keluarga ya sederhana, harus mandiri untuk mandiri ya, bisa mau mandiri. Nah teman-teman, cara membagi waktunya seperti apa, bagaimana dan kita harus seperti apa. Tentunya kita juga ketika berbisnis itu harus pintar ya, harus pintar dalam memilih bisnis. Karena memang yang saya perhatikan sekarang banyak teman-teman itu ketika berbisnis hanya modal ikut-ikutan, tidak tahu ilmunya, ya kan? Akhirnya buang-buang waktu, ya kan? Membutuhkan waktu yang banyak, kemudian hasilnya pun tidak seberapa. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin berbisnis atau kuliah sambil berbisnis, pertama yang harus dikuasai yaitu ilmunya dulu. Ilmu bisnisnya. Jangan sampai kata beliau tadi itu hanya membuang-buang waktu karena kita hanya ikut-ikutan. Ya nanti akhirnya kuliah kita tidak selesai, bisnis juga tidak menguntungkan. Betul. Nah, akhirnya kita jadi drop. Ya teman ya. Jadi silakan teman-teman bisnis apapun ya. Yang penting ada ilmunya, belajar sama yang ahlinya. Kemudian yang paling wajib itu memiliki mentor. Mentor itu apa? Ya guru lah. Guru dalam berbisnis. Kita ada patokan. Misalkan contohnya yang di Indonesia yang terkenal ya, pengusaha sukses ya, seperti Raja Bruno, ya kan. Kemudian juga ada nama di situ, ada Mas Iko Santosa. Ya silakan berguru dengan siapapun. Ya, kalau teman-teman misalkan yakin dengan satu orang itu, ikutin cara berbisnis beliau seperti apa. Insya Allah kalau kita berbisnis dengan orang yang memang sudah sukses, pasti kita akan sampai. Beda halnya ketika kita berbisnis sendirian, tidak tahu ilmunya, akhirnya tersesat, kemudian gulung tikar. Saya sudah merasakan itu teman-teman. Sekarang alhamdulillah bisnis ya. Kemudian mempunyai mentor, tapi sebelum di bisnis yang sekarang, saya juga berbisnis tapi tidak fokus. Kemudian tidak memiliki mentor, akhirnya berjalan hampir setengah tahun, tidak sampai setahun, semuanya gulung tikar. Modal besar tapi untungnya tidak ada. Ya, tapi benar kata beliau tadi. Yang pertama, kalau kita ingin berbisnis, yaitu tahu ilmunya. Jangan hanya ikut-ikutan tren. Yang kedua, kita harus punya mentor. Karena kalau kita tidak punya guru, ya kita bakal tersesat. Jadi tips dari beliau yang pertama yaitu harus tahu ilmunya dan jangan ikut-ikutan. Yang kedua, harus punya guru atau mentor motivasi kita ingin melakukan bisnis tersebut. Pertanyaan yang terakhir, kita ketahui sekarang beliau adalah seorang hafiz Quran. Beliau sedang berbisnis juga di Indonesia dan alhamdulillah sudah lumayan ya. Alhamdulillah sudah lumayan. Nah, kita ingin mendengar motivasi dari beliau hingga bisa sampai seperti ini. Oke. Ya teman-teman semuanya ya, terakhir ya pesan dari saya, kita sebagai muslim ya khususnya ya, itu harus menjadi orang kaya. Kenapa? Nah, karena menurut data, silakan teman-teman cari di Google atau dimanapun berada, atau di sosial media ya. Jadi
hampir 10 orang terkaya ya, bukan hampir, memang semua orang terkaya di Indonesia itu didominasi oleh non muslim. Tapi sayang sekali ya, kita sebagai seorang muslim harusnya kaya. Ketika kita muslim kaya, kemudian juga rajin bersedekah, insya Allah di Indonesia ini sudah ada yang namanya orang-orang, maafkan tadi bahwa rata-rata atau miskin ya seperti itu. Jadi kita harus menjadi orang kaya. Salah satunya kita ingin menjadi seorang orang kaya yaitu dengan cara berbisnis ya teman-teman. Nah, saya berbisnis karena memang dalam hadis juga ada ya, perbedaan antara berbisnis dengan bekerja itu 1:9. Jadi ketika kita bekerja 1, ketika kita berbisnis itu rezekinya 9. Jadi 9/1 sangat besar sekali. Dan khususnya di Indonesia teman-teman ya, masih kurang banget dalam kesadaran untuk berbisnis. Karena kenapa? Orang bisnis itu biasanya dia berani mengambil keputusan, ya kan? Dia juga kalau keluar dari zona nyaman, kalau kerja yang penting saya dapat uang, itu kan sebenarnya hanya cukup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita berbisnis, kita memiliki uang banyak, kita bisa bantu orang banyak. Makanya motivasi saya berbisnis itu supaya kita kaya, kita bisa bantu banyak orang. Dan kita yang terpenting, kita juga harus cari bisnis yang tepat, komunitasnya juga yang tepat, positif, yang bisa merangkul kita, yang pastinya tidak ikut-ikutan ya. betul. Jadi ada komunitasnya yang positif, insya Allah yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan bisa mengantarkan kita pada kesuksesan. Mungkin ya saya Masalah banyak motivasi dari beliau, walaupun singkat sih pertemuan ini, namun pesan yang saya simpulkan tadi, beliau bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran itu mempunyai motivasi kuat, yaitu ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua ketika di hari kiamat. Kita seorang anak ya, kalau mau membalas jasa orang tua itu, walaupun kita punya harta satu dunia ini, mau diberikan sama orang tua nggak bakalan terbalas jasa orang tua. Mau sebesar apapun pangkat kita, jabatan kita, seluas apapun kekayaan kita, tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Namun mungkin suatu saat nanti ketika di hari kiamat nanti kita bisa memberikan mahkota ya, kepada kedua orang tua kita. Itulah mungkin motivasi beliau bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran. Kemudian beliau juga seorang pembisnis, tentunya tidak semudah yang kita pikirkan, mempunyai motivasi turun naiknya, dan itu semua beliau lalui dengan sabar pasti ya, yang penuh sabar. Dan yang terakhir beliau menyampaikan kenapa kita harus berbisnis, karena orang Islam itu harus kaya, mental orang Islam itu harus kaya, karena banyak sahabat-sahabat itu kaya seperti Abdurrahman bin Auf ya, beliau ya, Mus'ab bin Utsman bin Affan dan lain-lain. Jadi kita ini memang harus kaya, karena dengan kekayaan kita itu kita bisa membantu orang lain, membantu saudara-saudara kita. Tapi kalau kita tidak punya kaya, ya bagaimana kita bisa membantu kalau kita harus dibantu? Jadi mungkin cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Semoga pertemuan ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan semua perjalanan beliau dari mulai beliau menghafal Al-Quran sampai menjadi usaha dan sekarang. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju ke Jakarta Selatan, ke rumah Hasanah Quran. Terima kasih.